Aku mau nanya nih tentang jurusan HI di UB itu secara garis besarnya seperti apa? HI di UB itu ya kita sama sih kayak HI-HI lain. Jadi kita belajar tuh Hmm, gimana sih hubungan internasional tuh apa sih? Nah, kayak hmm, kita tuh belajar hubungan antar negara, gimana sih isu-isu di internasional tuh gimana. Terus hubungan antar organisasi internasional, negara, perilaku-perilakunya seperti apa, itu politik, perilaku politik itu nggak cuma apa ya terbatas government aja, itu semua global hmm. manusia, government atau semua elemen di dunia dimasukkan. Ada lingkungan juga kita belajar macam-macam. Luas banget kalau HI. Oke, luas banget ya HI ya, dan pastinya Iya. bersangkutan dengan hubungan internasional atau hubungan antar dua negara atau lebih ya. Ya, kita belajar itu kan internasional antar Hmm. negara itu. Ke- Oh, gitu sih Kak. oke, nah mungkin banyak juga nih yang kadang sering nanya, aku mau masuk HI, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, atau bahasa Inggrisnya jelek gitu. Itu gimana? Kalau pengalaman aku sendiri sih bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus banget gitu nggak. Hmm, Dulu ya standar aja lah wong UN apa ujian nasional SMA aku tuh cuma 72 kan bahasa hmm, Inggris. Nah, itu aku dulu keterima di HIUB itu lewat SNMPTN hmm. karena rapor sekolah kan. Kalau bahasa Inggris tuh memang penting. Cuma kalau begitu kita udah masuk kuliah, pasti lama-lama kan udah masuk HI nih. Nah, Hmm, akhirnya terbiasa kan semua bacaannya kan bahasa Inggris meskipun kuliahnya pakai bahasa Indonesia, tapi kita tetap pakai bahasa Inggris, bacaan-bacaannya full bahasa Inggris hmm. gitu. Jadi lama-lama terbiasa, tenang aja. Jadi memang textbook kayak gitu banyak bacanya tuh banyak bahasa Inggris gitu ya. Hampir semua Kak. Mungkin yang nggak bahasa Inggris tuh yang mata kuliah wajibnya universitas Hmm, kayak kayak pendidikan agama, kayak PKN, bahasa hmm, Indonesia gitu-gitu. Kalau yang lain semua oke. pakai bahasa Inggris kebanyakan. Ada sih Hmm, beberapa mata kuliah kayak hukum internasional itu ada hmm, bahasa Indonesianya. oke. Tapi sih Tapi, saran dari aku, meskipun kan Hah? dosen itu ngasih RPKPS tuh loh kayak rencana pembelajaran 1 semester itu kan. Nah di sana kan Hmm, kebanyakan bukunya ada yang bahasa Inggris, memang ada yang bahasa hmm, Indonesia. Nah itu kita coba cari apa misal mata kuliah ekonomi politik internasional itu kita juga hmm, baca dari bahasa Indonesianya juga itu hampir sama sih hmm. kadang cuma kan kita diajarin supaya terbiasa sama bahasa Inggris gitu aja sih Kak. Oke, jadi bisa memperdalam juga gitu ya, yang Iya. bahasa Inggris sama textbook bahasa Inggris atau Indonesianya. Nah, tadi juga Iya. disinggung tentang salah satu mata kuliahnya nih ya. Nah, sebenarnya Mm. mata kuliah di HIUB itu ada apa aja sih? Kalau dari semester 1 sih kita pasti belajar pengantar hubungan internasional. Jadi kayak kita Hmm, dikenalin sejarah-sejarah tentang dunia, Perang Dunia hmm, Satu, Perang Dunia Dua, terus ekonomi internasional tuh gimana, keamanan internasional tuh gimana secara garis besar dulu kan. Habis itu di semester 2 mulai masuk teori HI. hmm, Nah, teori HI ini kalau masuknya harus lulus PHI dulu. Jadi kayak mata kuliah berlanjut gitu loh. Kalau nggak hmm, lulus semester 1 nggak bisa masuk teori HI. Nah di teori hmm, HI itu nanti kita belajar perspektif utama dalam HI kayak realisme, liberalisme, terus konstruktivis, terus ada radikal gitu-gitu untuk membangun dasar pemikiran kita di matkul-matkul berikutnya karena hampir semua matkul itu kita bahasnya pakai perspektif itu kan jadi harus hmm. benar-benar paham. Terus yang di semester 2 itu juga dipelajari diplomasi, terus ada hukum internasional gitu-gitu. Kalau semester 3 itu mulai dikenalkan sama mata kuliah ekonomi, politik internasional, terus keamanan internasional. Itu kayak diberi Hmm, pengantarnya dulu sebelum nanti di semester 5 benar-benar penjurusan. Nah, hmm, setelah di semester 3 itu kita juga belajar macam-macam ada globalisasi terus globalisasi dan dinamika lokal jadi HI itu nggak bener-bener apa ya di awang-awang banget enggak jadi HI yang di UB itu kadang lebih banyak dia melakukan kayak apa ya menurunkan
kan kalau di HI kita belajar SDGs itu kayak Hmm. Sustainable Development Goals itu dari PBB. Nah, itu kita belajar itu terus diterapkan ke lokal, diterapkan gimana, dipraktekkan gitu. Kalau semester 4 sih kita udah mulai dipelajari metodologi. Boleh diulang nggak semester 4 apa? Semester 4 kita belajar itu metodologi hubungan internasional. Jadi Hmm. kita diajarin kayak buat skripsi supaya nggak kaget nanti di semester akhir gitu. Oke. Nah, Kalau di terus semester limanya nanti bakalan belajar itu penjurusan antara oke, ekonomi, politik internasional sama keamanan internasional dibagi dua itu. Gitu, Kak. oke. Jadi bakal dibahas ya nanti tentang penjurusannya. Nah, di antara Ya, mata kuliah yang udah dipelajari gitu ya, yang paling favorit mata kuliah apa? paling favorit tuh mata kuliah globalisasi sih sebenarnya. Paling Hmm. seru kan saking banyaknya isu-isu internasional tuh kadang per minggunya kita bahas macam-macam update terbaru isu internasional tuh gimana gitu. Terus kadang seru juga belajar organisasi internasional. Lucu, seru sih kelihatan, oh baru tahu gitu. Sebenarnya kalau yang suka prakteknya di HI ya orang-orang pasti suka diplomasinya karena di situ kita kayak belajar kayak ada sidang PBB kecil-kecilan gitu atau kita belajar gimana sih jadi diplomat bawa misinya Indonesia, bawa misinya negara-negara lain tuh gimana gitu. Itu sih serunya, Kak. Oke, jadi mahasiswa itu untuk harus up to date gitu ya sama isu-isu internasional. Iya sih, kita seenggaknya baca lah judulnya Mhm. berita itu gimana gitu. Jadi kita judul berita aja, oh kira ada ini nih, nggak terlalu baca semua ya nggak apa-apa kan capek juga baca semuanya. Oke. Nah, terus tadi sebutin juga tentang praktik sidang PBB gitu ya. Iya, Nah, itu seperti apa nih? nah Dan itu ada di kayak semester berapa? kalau itu sih praktiknya bener-bener enggak Kak. Jadi kayak apa ya, kayak kita diajarin sih ada masalah nih di Hmm. sebuah apa misal di ASEAN ada masalah. Nah, kita diajarin negara-negara di ASEAN itu sama-sama memahami isunya, terus gimana bawa misinya kepingin apa di diplomasi itu supaya mencapai tujuan negara itu gimana gitu sih. Kalau sidang PBB-nya beneran untuk mewakilin NGO apa itu kalau di kuliah masih belum ada karena mungkin nanti di semester 5 ini mungkin. Hmm. Oke. Ya. Nah, terus saya disinggung juga tentang penjurusan gitu ya. Nah, di HIP ini Ya. apa? Di HIUB tadi sudah seperti yang saya jelaskan itu ada ekonomi politik internasional sama keamanan internasional. Jadi kalau ekonomi politik internasional nanti fokusnya lebih bahas ke isu-isu ekonomi internasional ya kayak perdagangan internasional, sengketa-sengketa perdagangan, Hmm? terus memandang isu globalisasi dari perspektif ekonomi gitu. Kalau yang keamanan itu kita lebih banyak lihat dari ya kayak kita belajar terorisme tuh gimana. Hmm. Terus macam-macam sih Kak keamanan negara. Misal strategi negara ketika ngelihat Amerika sama Cina ini mau darurat perang gitu. Ngelihat perspektif itu ikut memprediksi gimana sih nanti perilakunya Amerika, apa sih strateginya Cina gitu kayak geopolitik gitu-gitu kalau keamanan. Oke. Nah, itu dipilih di semester berapa? Semester ini, semester 5 baru masuk penjurusan kalau HIUB. Oke, jadi baru mau milih ya? Iya, baru mau masuk. Iya. Itu oke. Kalau kakak sendiri mau milih penjurusan apa? Kalau aku sendiri sih ekonomi politik internasional karena memang dari SMA udah tertarik sama pelajaran ekonomi juga Hmm. kan. Dan aku suka Hmm. ngelihat perkembangan ekonomi, terus belajar-belajar sejarah kan lebih seru di ekonomi sih. Hmm. Gitu sih. Oke. Oke, jadi penjurusan di semester 5 dan mahasiswa bebas milih gitu ya? Kalau di HIUB sebenarnya nggak bebas-bebas banget. Jadi Hmm. kayak kan ada nih apa kayak angket gitu sebelum masuk semester 5 tuh dibagi angket kalian mau milih Hmm. apa pertama dikasih pilihan Hmm. mau ekonomi atau keamanan tapi itu dilihat Hmm. apa nilainya kalau nilainya di semester 3 dia jelek apa ekonominya ya nggak bisa masuk ekonomi harus masuk Hmm. keamanan gitu kalau di keamanan yang jelek ya
terus ekonominya bagus ya harus masuk ekonomi. Nanti di ranking gitu, jadi dibagi dua Hmm? supaya kelasnya sama, nggak timpang. Oke. Soalnya di pengalamanku kemarin itu kan kelasnya timpang. Hmm. Akhirnya itu dipindah karena kan nggak mungkin kelasnya timpang satunya hampir 90, satunya cuma 40. Jadi satunya lebih Hmm. setengah dipindah. Oke, jadi ada sistemnya tersendiri ya, biar Iya. kelasnya oke. Nah, terus tentang jalur masuk nih, ada apa aja sih? Kalau di tahunku ya Kak ya, kalau di tahunku ya ada pertama SNMPTN jelas kalau negeri itu lewat jalur prestasi rapot kita, prestasi-prestasi di sekolah kita gitu. Hmm? Kalau kan sekarang kalau yang kedua itu kan SBMPTN itu ya Hmm? UTBK. Terus yang ketiga itu mandiri. Nah, kalau aku sendiri sih lebih bertaunya di SNMPTN sih. Karena langsung kalau aku dulu diurusin sama sekolah. Jadi Hmm. Hmm. dihubungkan, disuruh ngumpulkan berkas-berkas, rapot, apa semua diuruskan sekolah, nanti dikasihkan ke UB gitu. Terus tinggal Hmm. nunggu pengumumannya. Oke. Nah, berarti untuk jalur lain atau SBM itu atau khususnya yang UM gitu ya, itu informasinya ada di mana nih? Di web. Kalau ada di webnya UB, Hmm? kalau yang ujian mandiri itu ada di selma.ub itu seleksi masuk Universitas Brawijaya. Di sana lengkap banget pengumumannya. Kalau dulu sih pengalaman aku pernah udah kan pas kelas 12 semester 1 itu Hmm? persiapan kan, aku mau masuk Hmm? HIUB nih. Nah, karena nggak mungkin kita berharap sepenuhnya sama SNMPTN, aku udah belajar dari kelas 12 itu SBM, beli buku SBM sendiri, banyak Hmm? ngeliat di YouTube gimana belajar SBM sendiri gitu, sampai beli bukunya, beli macam-macam kayak ringkasan-ringkasan materinya gitu. Ya syukurlah aku juga udah pernah tryout juga malah tryout 4 kali nyoba tryout gimana sih SBM gitu. Terus pertama tryout masih belum lolos, malah gitu tryout lagi udah memenuhi passing grade-nya, ada passing grade-nya itu gitu Kak. Oke, itu juga tips ya buat para camaba gitu ya nantinya biar bisa semakin termotivasi gitu ya untuk nanti bisa masuk ke jurusan ini. Nah, Iya. terus nah setelah iya aku mau nanya juga tentang kuota penerimaannya nih. Satu angkatan biasanya ada berapa orang? Kalau yang di angkatanku itu keterima sekitar 180, itu sudah semua SNM, SBM, sama mandiri. Jadi kalau SNM Hmm, tuh kayaknya keterima sekitar 47 atau sampai 50-an gitu. Jadi rata lah hmm, pembagiannya. oke. Sekitar 180 orang gitu ya. Lumayan banyak ya Iya, ternyata ya. iya tapi kayaknya yang aku lihat perkembangannya di tahun-tahun berikut ini nggak begitu banyak, nggak dikurangin Hmm, sedikit-sedikit kayaknya. hmm, hmm. Tapi nggak dikurangin Oh, drastis itu nggak, cuma 1 sampai 5 orang gitu dikurangin gitu. oke. Nah, Kak, kan setelah kuliah selama 4 semester gitu ya, boleh ngasih tips nggak ke para maba, apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive di jurusan ini nantinya? Yang mereka harus lakuin sih pertama Hmm, bener-bener satu itu kamu yakinin kamu kenapa sih masuk jurusan ini, apa sih tujuanmu bener-bener mau masuk jurusan ini, harus bener-bener searching gimana sih HI itu, apa sih mata kuliah yang mereka pelajarin. Karena kalau pengalaman dari teman-teman aku sendiri itu mereka kan ngiranya di HI itu wah kita nanti bakalan ini nih touring nih ke luar negeri belajar jalan-jalan sambil seru lah pokoknya, terus belajar budaya, belajar apa, belajar bahasa. Ternyata setelah mereka masuk mereka kaget semua belajar politik. Nah, itu yang kagetnya mereka, nggak belajar budaya gitu, nggak. Kalau memang kepingin khusus banget belajar budaya, mending masuk ke sastra. Sastra Inggris, sastra Prancis, itu lebih banyak budayanya. Kalau di HI sendiri, nggak terlalu sih, ada mata kuliah budaya dalam hubungan internasional itu, tapi nanti di semester 6 di semester mata kuliah pilihan. Jadi nggak full banget belajar budaya gitu, nggak. Lebih ke politiknya kan. Kalau diplomat juga kan kita belajar gimana sih mereka berdiplomasi, gimana sih HI isu-isunya gimana gitu. Terus
tips yang paling utama itu kita harus benar-benar banyak baca. Dan apa ya, pokoknya kalau kamu nggak suka baca atau baca sejarah jadung udah ngantuk, nah itu pasti pasti udah capek nanti di tengah semester. Banyak yang kayak gitu soalnya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari belajar apa baca-baca anu ya lu yang nggak cuma fiksi, jadi mulai berita-berita internasional kayak CNN atau BBC gitu. Nanti soalnya bakal banyak dari situ juga, buat esainya, buat apa tugas-tugas kuliahnya juga dari situ gitu. Oke. Jadi tadi benar-benar kenali dulu jurusannya seperti apa dan harus banyak baca gitu ya. Iya, karena di HI itu lebih banyak bacanya sih, baca sama kan dari kita membaca itu kita bisa berargumen kan kalau di kelas gitu, Kak. Kadang ada yang Oke. bingung juga sama HI sama komunikasi kan. Kalau komunikasi itu lebih apa ya, lebih ke prakteknya banyak banget, teori-teori prakteknya gitu. Kalau di HI itu lebih kita banyak berdebat soal isu. Kalau belajar teknik komunikasinya mungkin di mata kuliah diplomasi sama negosiasi gitu sih, Kak. Kalau setahu aku. Oke. Oke. Tadi juga tipsnya terus tambahan juga gitu ya perbedaan antara jurusan ilmu komunikasi sama HI gitu dan yang memang beda banget gitu ya. Iya, tapi nanti begitu nanti apa masuk ke lapangan pekerjaan itu HI juga bisa di bidangnya ilmu komunikasi gitu. Misal kita di HI cita-cita nggak cuma jadi diplomat. Nah, biasanya kita masuk ke jadi public relationnya di perusahaan multinasional gitu atau di Shopee kayak gitu-gitu, Tokopedia kayak gitu-gitu atau di perusahaan-perusahaan kayak Nestle gitu juga bisa kalau kepingin di sana atau di badan Oke. intelijen yang suka keamanan juga bisa di situ gitu, banyak yang di situ juga. Oke. Nah, ini udah disinggung nih tentang beberapa pekerjaan gitu ya. Pas banget aku mau nanya tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana? Kalau alumni sih kebanyakan ngincar magang ya di duta besar itu kan di KBRI gitu-gitu ada. Tapi yang setahu kenalan-kenalan itu ada yang mereka ngelamar-ngelamar di organisasi internasional gitu. Misal di Malang gini ada cabangnya, mereka ngelamar di sana gitu. Atau di Shopee, banyak yang kerja di Shopee, Tokopedia gitu-gitu sih, Kak. Mereka jadi kayak hubungan yang ngurusin hubungan, misal hubungan antar pemerintah sama perusahaan gitu sih. Sebenarnya kalau bidang kerjanya Ilkom sama HI itu hampir sama, karena kan sama-sama kita berusaha untuk jadi apa ya, promotor terdepan negosiasi gitu sih, Kak. Atau mau Oke. jadi analis di Hah? pemerintahan, mau jadi analis di pemerintahan kayak di DPR gitu, Komisi 1 juga bisa ngelamar jadi staf ahlinya atau gimana gitu juga bisa. Ternyata luas ya prospek Luas kerjanya banget, ya. Kak. Dari Iya, wisata ke perusahaan, ke pemerintahan juga, ke kedutaan. iya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus ini seperti apa? Kalau rencana dan harapan sih, aku pengen banget kerja di salah satu perusahaan multinasional lah, entah Nestle atau di mana. Karena ya kepingin aja belajar gimana sih benar-benar mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah aku pelajarin kan. Terus mungkin kalau cita-cita pribadiku sendiri sih memang kepingin banget buat bisnis sih. Jadi HI itu kan banyak orang yang di semester 1 wah aku pengen jadi diplomat toh gimana. Kalau aku sendiri sih enggak, karena guruku sendiri itu udah bilang jadi diplomat tuh nggak segampang yang kamu pikirin dan kamu harus bersaing sama diplomat-diplomat yang udah belajar HI di angkatan tua. Nah itu mereka kan banyak yang lebih senior dan mereka juga ngejar di duta besar gitu. Tapi ya nggak ada, jangan patah semangat sih kalau memang benar-benar kepingin jadi kayak konsultan internasional atau turun ikut misi perdamaian PBB gitu juga banyak banget yang suka banget untuk terjun di situ. Kalau aku sih nggak terlalu ke sana sih, cuma kepingin buat bisnis sendiri atau jadi penulis gitu-gitu. Amin, amin. Semoga rencana dan harapannya Amin. terwujud ya. Iya, Kak.
Oke nih Kak, ini ada pertanyaan dari Oipel. Kalau misalnya mau dijawab silakan gitu ya. Mm-mm. Di TPA pelajaran apa yang harus ditonjolkan biar lulus, biar lolos di HI katanya gitu. TPA Kalau di SBM TPA barangkali ya. kayaknya verbal deh. Verbal terus sama bahasa Inggris kan ya. Verbal, numerik, Hmm, bahasa Inggris. Aku nggak agak lupa sih udah nggak belajar SBM lama. Itu kayaknya verbal sama bahasa Inggrisnya sih. Kalau bisa sih kalian harus benar-benar maksimalin semua karena passing grade-nya HI itu lumayan lumayan cukup tinggi. Kalau di UB itu HI setara akuntansi soalnya susahnya masuknya. Kan akuntansi Tracknya berapa peminatnya nih? juga banyak kan. Hmm, Kalau yang zamanku dulu itu 47 kalau nggak salah nilai. Tapi kalau sekarang UTBK beda ya kayaknya ratusan lah ya, nggak tahu kurang tahu aku. oke. Itu semoga menjawab ya pertanyaannya dari tadi Oipel. Nah, Kak, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman nih. Boleh, silahkan. Terima kasih semua yang udah ikut live hari ini. Nah, saran aku buat kalian, buat teman-teman semua, coba bener-bener dari sekarang pikirin apa sih, apakah bener-bener kalian kepingin masuk HI? Karena jurusan tuh kan banyak banget. Kadang kamu ngambil Hmm, HI karena cuma ngelihat kamu, oh diplomat tuh keren ya, jadi gini keren. Karena nggak, kalau kamu cuma alasannya keren itu nggak bakal bisa survive sampai semester 8 gitu sih nanti. Jadi kamu harus bener-bener yakin, oh aku masuk HI, jadi kamu nggak salah nanti, nggak stres di tengah jalan gitu. Aku pernah sempat stres sih di tengah jalan. Tapi ya aku sadar itu bukan karena aku salah jurusan, karena memang lagi bener-bener bingung aja nentuin topik itu gimana gitu. Kecapean sendiri, jadi harus bener-bener bisa manajemen waktu gitu juga. oke, itu nih pesannya dari Kak Grace. Semoga jadi apa ya, bakal juga nih buat para maba nantinya.